Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 17 Agustus 1945, bangsa kita Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Lewat perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa, akhirnya bangsa kita bisa merdeka dari para penjajah. Demikian juga tubuh kita yang kita pakai ini adalah tubuh dosa, yang menyebabkan kita jadi sakit, lemah, menderita, bahkan akhirnya mati. Kita merindukan satu kali, tubuh kita juga dilepaskan, tubuh kita juga dibebaskan. Kita mengalami penebusan tubuh yang luar biasa. Sebab itu, judul firman Tuhan adalah merdeka dari tubuh dosa. Kita melihat permulaan Adam diciptakan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, berasal dari debu tanah. Allah membentuk manusia, lalu Allah menghembuskan nafas hidup atau rohnya ke dalam hidung daripada tanah liat ini. Lalu muncullah manusia sebagai makhluk yang hidup. Dari dua unsur tanah liat dibentuk, lalu Allah menghembuskan nafasnya, timbul kehidupan. Inilah manusia yang pertama, yaitu Adam. Dan kita melihat apa yang diciptakan Allah adalah menurut gambar Allah. Serupa dengan Allah. Allah menjadikan semuanya itu baik. Allah menjadikan semuanya itu indah, sangat-sangat amat baik. Sebab itu Adam ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Di Taman Eden, Allah buat juga Hawa dan Allah tempatkan di situ. Kita melihat keadaan Adam waktu di Taman Eden sungguh luar biasa. Tubuhnya yang dipakai oleh Adam, tubuh kekekalan. Tubuhnya tetap muda, tubuhnya tetap kuat, tubuhnya tetap sehat. Dan kekal selama-lamanya. Ini tubuh yang dipakai oleh Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Begitu indah. Bahkan kalau kita melihat di Taman Eden, taman-tamannya begitu indah, luar biasa. Belum pernah ada tandingannya di dunia, sangat-sangat indah. Bahkan tanaman dan buah yang berbiji di seluruh dunia bisa menjadi makanannya Adam dan Hawa. Sangat-sangat limpah. Kehidupan Adam dan Hawa terjamin di Taman Eden. Kenapa? Allah menciptakan semuanya baik. Allah memberi satu larangan, satu saja buat Adam, yaitu tidak boleh makan buah baik dan jahat. Semua pohon yang lain boleh dimakan, hanya satu saja, pohon baik dan jahat jangan dimakan buahnya. Pada waktu engkau makan, engkau akan mati. Hanya satu, kecil dibandingkan ribuan buah-buah yang lain yang bisa dimakan, hanya satu. Begitu kecil, begitu sederhana larangan daripada Allah buat Adam. Tetapi ular memperdayakan Hawa. Dia mengatakan kepada Hawa, kalau engkau makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Hawa membantah, enggak. Allah berkata, kalau makan buah ini nanti kamu mati. Tetapi Hawa rindu, ingin akan buah ini, ingin mencoba, ingin mencicipi buah ini yang kelihatan sedap, yang kelihatan manis ini. Dan karena tipu daya iblis ini, tipu daya ular ini, akhirnya Hawa petik, Hawa makan, dan Hawa berikan kepada Adam. Perintah Tuhan jelas, pada waktu kamu makan, kamu mati. Sebab itu, ketika Adam berjalan di Taman Eden, sebab Allah berjalan di Taman Eden, Allah dan Adam sudah biasa hidup di Taman Eden. Mempunyai satu hubungan yang manis, mempunyai satu hubungan yang akrab. Sebab itu ketika Allah berjalan pun, Adam tahu, oh ini Allah lagi berjalan. Ketika dicari oleh Allah, Adam langsung sembunyi. Dia langsung ketakutan. Ketika ditanya, Adam di mana engkau? Adam mendengar suara Allah karena hubungan yang begitu indah. Tetapi apa yang terjadi saat itu? Hubungan yang tadinya manis, hubungan yang tadinya begitu akrab, penuh dengan kasih.
tiba-tiba berubah. Adam menjadi takut. Sebab aku ini telanjang. Dan ini yang terjadi. Sebab itu Adam sembunyi. Ketika ditanya oleh Allah, Adam di mana engkau? Jadi takut. Seperti firman Tuhan. Pada waktu engkau makan, engkau mati. 1 hari di hadapan Allah sama 1000 tahun. Dan putus hubungan dengan Allah saat itu. Mulai timbul yang dulu kasih, sekarang saling menyalahkan. Mengapa kamu makan pohon ini? Ini perempuan yang engkau taruh di sebelahku ini, yang menyuruh aku makan. Dan aku makan. Ular pun ditanya, Hawa pun ditanya oleh Adam, oleh Allah, mengapa? Ini ular yang memperdayakan aku. Sehingga aku makan, tertipu dan aku makan. Saling menyalahkan. Tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi keindahan, tidak ada lagi kebahagiaan. Tetapi percekcokan satu dengan yang lain. Saling menyalahkan, saling kambing hitam satu dengan yang lain. Kenapa? Adam jatuh dalam dosa. Akibatnya apa? Adam diusir dari Taman Eden yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Diusir keluar dari Taman Eden yang tempat bahagia ini. Sekarang pindah. Bumi pun mulai dikutuk. Mulai keluar semak duri. Mulai keluar onak duri. Itu yang terjadi. Adam harus mengusahakan tanah itu. Enggak seperti permulaan yang tumbuh begitu indah. Sekarang Adam harus bekerja keras. Menderita karena akibat dosa. Bukan itu saja. Tubuh yang tadinya merdeka, tubuh yang tadinya kuat, tubuh yang tadinya indah, kekal. Akhirnya tubuhnya juga berubah. Menjadi tubuh yang fana. Tubuhnya mulai terikat dengan dosa. Dia rindu berbuat sesuatu yang baik, ada sisa-sisa kemuliaan Allah. Tapi apa yang dilakukan? Yang jahat yang justru dilakukan. Sebab itu dalam Roma pasal 7, 18-24. Aku ini manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini yang terjadi. Tubuh kita pun menjadi tubuh yang berdosa. Sebab itu manusia karena berbuat dosa, 1 kali akan mati. Dan sesudah itu dia akan masuk di dalam neraka. Kita tahu neraka bukan tempat yang senang, tapi neraka adalah tempat siksaan, tempat penderitaan, tempat aniaya siang dan malam terus menerus. Apinya tidak pernah mati, terus menyiksa. Begitu menderita keadaan di dalam neraka. Ini yang terjadi akibat manusia jatuh di dalam dosa. Manusia berusaha memperbaiki kehidupannya supaya dia bisa sampai kepada Allah. Dia rindu sampai seperti di Eden lagi. Dia rindu dapat berhubungan kembali dengan Allah. Dengan dia berbuat baik. Dia banyak menolong orang. Dia hidupnya disaleh dengan ilmu yang dia pelajari. Dia akan buat seolah-olah itu kuat terus, muda terus, sehat terus. Bahkan mungkin dengan agama yang dia percayai, dia pikir dia bisa sampai kepada Allah. Manusia berusaha, tapi tidak bisa. Semuanya gagal. Mengapa? Sebab tetap ada dosa di dalam kehidupannya. Sebab itu manusia merindukan. Kapan aku dilepaskan dari tubuh dosa ini? Kapan aku dibebaskan dari tubuh maut ini? Aku merindukan supaya aku kembali hidup yang kekal. Nah, begitu Allah jika dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal
supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Luar biasa. Manusia yang dulunya binasa, sekarang Allah berikan kehidupan yang kekal. Coba kita baca dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, silakan. Dari King James Indonesia, karena begitu Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal. Hidup terus menerus. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Dia hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Luar biasa. Dari dulu binasa, dari dulu masuk neraka. Ketika percaya kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Luar biasa. Anugerah Allah diberikan kepada kita. Ketika Allah memberikan anugerahnya ini, apakah mudah bagi Allah memberikan? Tentu saja sulit, tentu saja berat. Punya putra lalu dikorbankan, bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita manusia punya putra lalu diberikan, dikorbankan, bagaimana perasaan kita? Berat, menangis, luar biasa, rasanya nggak tahan. Itu kasih Allah. Apalagi dengan cara mengerikan. Dia disiksa, dianiaya, menderita sampai mati di kayu salib. Karena Allah begitu mengasihi, dia mau korbankan putranya yang tunggal. Ini dari Allah. Begitu mengasihi kita, mau memberikan putranya yang tunggal. Siapakah aku ini? Sampai dikasih oleh Allah begitu rupa. Sehingga kita ini diperhatikan oleh Allah. Kita itu begitu dikasih, Allah mau korbankan putranya yang tunggal. Siapakah aku ini? Ini dari pihak Allah. Bagaimana dengan di pihak putra Tuhan Yesus? Permulaan dia adalah Allah juga. Dia roh. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17, adapun Tuhan itu roh. Ketika Tuhan itu sebagai roh, dia itu berkuasa. Sudah sempurna, sudah indah, sudah luar biasa. Hanya dengan perkataan jadilah terang, terang itu jadi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan semuanya itu terjadi. Begitu luar biasa. Sekarang apa yang terjadi? Dia mau jadi sama dengan manusia. Yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, yang bisa mengalami sakit, penyakit, dan sebagainya. Dari keadaan di surga yang begitu indah berkuasa, sekarang lahir menjadi manusia yang ada daging, ada darahnya. Bahkan menjadi manusia yang tidak berdaya. Dulunya berkuasa, dulunya luar biasa. Sekarang menjadi bayi yang kecil. Gak bisa berbuat apa-apa. Harus diasuh oleh Maria dan Yusuf. Tetapi Tuhan mau dari yang maha besar, maha kuasa.
Dia mau menjadi sama seperti kita manusia. Dia mau diasuh, dia mau diolah, dia mau dibentuk. Tuhan mau. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya sebagai Allah itu. Tapi dia mengosongkan dirinya. Keilahiannya ditinggal, dia menjadi sama seperti manusia. Bahkan mati di kayu salib. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, silakan. Ayat yang ke-6, yang walaupun di dalam rupa Allah, menganggap kesetaraan dengan Allah itu bukanlah sesuatu yang tidak boleh dirampas. 7, melainkan menghampakan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan dijadikan sama dengan manusia. 8, dan didapati dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati tersalib. Kita lihat Tuhan Yesus menghampakan dirinya jadi hamba dari berkuasa, maha besar, maha kuasa, luar biasa. Sekarang jadi hamba, jadi sama dengan manusia. Dia mau merendahkan dirinya, taat sampai mati. Dari putra Allah menjadi putra manusia. Dari hidup yang kekal, sekarang bisa mati. Sampai Pilatus pun heran. Ketika Tuhan Yesus mati, dia suruh cek kepada kepala pasukan. Dikatakan, ya, dia sudah mati. Mulai perlu tumbuh lagi. Nggak sekaligus dia jadi dewasa, nggak sekaligus dia jadi besar, nggak sekaligus dia jadi luar biasa, tidak. Mulai dari bayi, dikejar-kejar oleh Herodes, lari pergi ke Mesir, kemudian tinggal di Nazaret. Perlu diasuh, perlu dibimbing, perlu ditumbuhkan oleh Maria dan Yusuf. Mulai dari kecil tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh berbuat salah. Sebab Tuhan adalah penebus manusia. Betul-betul mulai kecil Tuhan jaga hidupnya, memperkenankan Allah dan manusia. Dia mempunyai ciri-ciri yang sama dengan manusia seperti tadi. Sama dengan manusia, dia bisa lapar. Ketika berjalan, dia belum makan, dia lapar. Dia ingin cari pohon ara. Dia bisa takut. Dalam Lukas 22 ayat 44, ketika di Taman Getsemani, dia harus menanggung dosa manusia, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Tuhan Yesus sama dengan manusia. Dia dicobai sama dengan manusia. Hanya dia tidak pernah berbuat dosa. Ini yang dilakukan oleh putra manusia, Tuhan Yesus. Untuk menebus kita, untuk melakukan kehendak Bapanya. Ada harga yang harus dibayar. Yaitu dengan darah. Dimakotai duri, kepalanya keluar darah. Dia dicambuk dengan cambuk berduri, punggung-punggungnya keluar darah. Tangannya disalib, keluar darah. Kakinya disalib, keluar darah. Lambungnya ditikam, keluar darah. Darah Yesus inilah yang menebus kita dari segala dosa. Sebab itu kita hargai, kita layak mengabdi kepada Tuhan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu dengan darahmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu
Kau tukar hidupku, kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darah yang mahal, Tuhan Yesus mau korbankan hidupnya buat saudara dan saya. Dia mau menderita buat saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan hidup yang kekal. Siapakah kita ini? Biar kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Biar kita sungguh-sungguh mau terima Dia sebagai juru selamat, sebagai pribadi. Sebab hanya Yesus saja yang menyebabkan kita tidak binasa. Kita dapat hidup yang kekal. Saat ini, mungkin ada Bapak, Ibu, Saudara yang melihat, mendengar streaming ini. Dan aku mau terima Engkau Tuhan. Aku mau percaya kepadamu Tuhan. Angkatlah tanganmu. Yang kanan di atas. Akui Dia. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan tirukan doa saya. Tuhan Yesus, aku orang yang berdosa. Aku layak masuk di dalam neraka. Aku layak binasa. Tapi karena anugerah-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena darah-Mu yang kudus Tuhan, Engkau menyucikan kami, Engkau melayakkan kami. Ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami. Dan kami mau terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami mau terima Engkau Tuhan jadi penolong kami, jadi Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpinlah kami, pimpinlah kami. Teruslah berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kami adalah milik-Mu. Kami mau mengabdi kepadamu. Kami mau melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Haleluya. Amin. Kita lihat, karena penebusan dari Tuhan ini sudah selesai. Sudah lengkap. Sudah penuh. Ketika Dia di atas kayu salib, menanggung dosa kita manusia, dan Tuhan mengatakan sudah selesai. Semuanya dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Oleh penebusan Tuhan ini, yang pertama dosa kita diampuni. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, King James Indonesia dikatakan, di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan anugerahnya. Di dalam Tuhan, dosa kita diampuni. Kita ditebus
dari segala dosa. Kita menjadi milik Tuhan. Lalu yang kedua, ikatan dosa kita dilepaskan. Sehingga kita bisa merdeka dari dosa. Kita nggak terikat lagi dengan dosa. Segala tabiat dosa, segala hukum dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa bebas, tidak terikat lagi oleh dosa karena penebusan Tuhan. Dan yang ketiga, kita diangkat jadi anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi seberapa banyak yang menerima dia, kepada mereka diberinya hak untuk menjadi putra-putra Allah. Yaitu kepada mereka yang percaya akan namanya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, diangkat jadi putra-putra Allah. Luar biasa. Ketika Bapak Ibu Saudara sudah percaya Tuhan, diangkat jadi anak Allah. Dan hasil penebusan, kita bebas dari neraka. Kita masuk di dalam kerajaan surga yang penuh dengan kesukaan. Sehingga ketika kita masih di dalam dunia ini, kita bisa merasakan suasana surga. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Di dunia, kita bisa merasakan suasana surga. Karena apa? Kita sudah ditebus. Kita mengalami kebebasan, kita mengalami kesukaan luar biasa yang Tuhan berikan. Yang kedua apa? Kita bisa tumbuh menjadi seperti Kristus. Ketika dosa kita sudah diampuni, kita diubahkan, kita dilahirkan baru. Tuhan memberikan roh yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan hati yang baru dalam kehidupan kita. Ada satu dorongan, ada satu kekuatan yang mendorong kita untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Untuk sungguh-sungguh menjadi seperti Dia. Ini ada dorongan yang kuat dan harus kita jaga, harus kita pelihara hati ini. Dorongan ini, pimpinan Roh Kudus ini harus kita kerjakan senantiasa. Dan kita harus terus menerus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu sang Jaku bintang dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Luar biasa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan roh yang baru, Tuhan memberikan hati yang baru untuk kita menjadi seperti Dia. Kerjakan itu terus menerus. Sebab itu, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah ditebus tuntas. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah ditebus tuntas. Tubuh, nyawa, roh kita. Atau orang dalam, orang luar kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Tetapi pelaksanaannya bertahap. Tuhan sudah menebus tuntas, tapi pelaksanaannya bertahap. Yang pertama, roh kita. Orang dalam kita ditebus. Sehingga kita mulai bisa bersekutu dengan Allah. Kita bisa menikmati kesukaan Tuhan. Kita bisa mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena apa? Roh kita sudah ditebus. Ini yang pertama. Yang kedua, penebusan orang luar atau nyawa dan tubuh. Ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah tebus roh. Roh kita sudah ditebus, tapi tubuh belum. Coba dibaca Roma pasal 8 ayat yang ke-23, silakan. Dan bukan hanya mereka, tetapi juga kita yang sudah beroleh buah sulung roh, bahkan kita sendiri juga mengerang di dalam diri kita, serta menunggu diadopsi, yaitu penebusan tubuh kita.
Kita lihat, kita beroleh buah sulung roh. Kita tahu kalau buah sulung itu yang utama. Inilah orang-orang yang akan sempurna, orang-orang yang menjadi sempurna. Tetapi sekarang dia mengerang, sekarang dia diolah, sekarang dia menderita. Itu yang terjadi. Ini buah sulung, tapi sekarang lagi diolah. Dan saat-saat ini sedang terjadi. Buah sulung ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Sebab waktunya tidak lama lagi. Sebab itu yang pertama, ketika kita percaya kepada Tuhan, manusia batin kita, roh kita ditebus. Kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, kita terus kembangkan, kita terus tumbuhkan. Dan roh Kudus itu akan menguasai kehidupan kita. Dan akhirnya tubuh kita pun juga akan diubahkan. Kita nggak perlu khawatir. Mengalami penebusan yang kedua ini kita nggak perlu khawatir. Asalkan kita setia sampai mati. Kalau kita setia sampai mati, otomatis dengan sendirinya kita juga akan mengalami penebusan yang kedua ini. Kita melihat, ada manusia alamiah, ada manusia rohania. Ketika manusia alamiah ini setia sampai mati, Khotbah 12 ayat yang ke-7. Manusia dari debu tanah kembali menjadi tanah, tapi roh kembali kepada Allah. Jadi yang setia sampai mati, tubuhnya kembali menjadi tanah, dikubur. Tapi rohnya saat itu kembali kepada Allah. Dan oleh Allah, yang percaya kepada Tuhan Yesus, setia sampai mati, Allah kumpulkan rohnya bersama-sama dengan Tuhan. Sukacita, bergembira rohnya, sebab berkumpul dengan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan datang, yang kedua, tahap pertama, dia tembus dari jurang yang besar itu. Dia mendarat di awan-awan, dia turun di awan-awan. Roh kita turun bersama dengan Tuhan, masuk kembali kepada tubuh yang menjadi tanah ini. Roh yang sudah bersama-sama dengan Tuhan ketika Tuhan turun di awan-awan, rohnya juga kita turun kepada sisa-sisa tubuh yang ada di kuburan itu. Dan yang terjadi, sisa-sisa tubuh itu dibangkitkan. Orang-orang yang mati, yang setia sampai akhir itu dibangkitkan. Dia mengalami penebusan tubuh. Jadi orang yang setia sampai mati tidak usah khawatir. Tubuhnya pasti juga akan mengalami penebusan. Di sini ada dua macam penebusan. Enggak langsung. Kalau langsung ditebus, ketika percaya Tuhan langsung ditebus, tingkatannya hanya tingkatan pintu gerbang saja. Kita kehilangan satu perkara yang luar biasa, yaitu apa? Diolah, dibentuk menjadi seperti Tuhan. Karena rencana Allah, kita adalah menjadi seperti Allah. Bukan tingkatan yang rendah, tidak, tapi menjadi tingkatan seperti Allah. Seperti putra manusia Tuhan Yesus. Itu rencana Allah buat kita semua. Allah tidak membedakan semua orang, sebab itu diberi kesempatan yang sama. Ketika percaya kepada Tuhan, diolah, dibentuk. Supaya apa? Bisa meningkat, meningkat, meningkat. Dan satu kali ketika kita sudah meningkat, kita mengalami penebusan tubuh. Tuhan merencanakan mengolah roh kita. Sehingga bisa tumbuh menjadi mulia seperti Tuhan Yesus. Kalau permulaan di halaman, kita ini bergumul. Permulaan luar halaman, kita nggak bisa berbuat apa-apa, diperhamba oleh dosa. Setiap kali digoda pasti jatuh. Setiap kali dipancing pasti terpancing. Karena apa? Karena hukum dosa, hukum maut. Tidak bisa melawan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mulai dilepaskan dari hukum dosa, hukum maut. Di situ kita mulai bisa hidup benar. Kita berusaha untuk memperkenankan Allah. Mulai kita ini didorong untuk hidup di dalam kebenaran. Tetapi kalau tingkat halaman masih dengan kekuatan sendiri. Kita lihat Petrus. Ketika Tuhan Yesus hendak diserahkan,
Petrus dengan lantang mengatakan, saya siap mati buat Tuhan. Mati pun saya rela buat Tuhan. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan katakan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus pakai kekuatannya sendiri. Dia siap berkorban, dia siap mati buat Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika datang hamba perempuan itu, kamu juga orangnya, kamu juga pengikutnya? Bukan, bukan. Sampai 3 kali aku tidak kenal dia, aku menyangkal Tuhan. Kenapa? Pakai kekuatannya sendiri. Berat, berat. Tapi sesudah Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, dia meningkat masuk dalam ruangan suci. Ada dorongan, ada kekuatan yang dari Allah itu mendorong Petrus sehingga apa? Jadi berani. Yang dulunya takut dengan budak perempuan. Sekarang apa? Dia siap menghadapi. Dimasukkan dalam penjara pun dia tidak takut. Dia tetap tinggal tenang di penjara pun dia tidur dengan nyenyak. Ada damai sejahtera dalam kehidupannya. Hidup untuk Tuhan, mati itu untung oleh kata Petrus. Dia nggak takut kematian. Dia bersuka cita ketika harus pikul salib, dia bergembira. Hei maut, di mana sengatmu? Hei maut, di mana kuasamu? Iblis diinjak-injak. Kenapa? Petrus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tinggal di dalam ruangan kudus. Ada kekuatan, ada kesukaan, ada dorongan yang luar biasa. Dan ketika meningkat, akhirnya tubuh ini pun diubahkan menjadi tubuh yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Luar biasa. Ini yang Tuhan kehendaki, ini yang Tuhan rencanakan buat setiap kita menjadi sempurna. Kalau kita berada dalam tubuh kemuliaan langsung ketika kita percaya kepada Tuhan, keadaannya mirip seperti malaikat. Indah, tapi tingkatannya itu begitu rendah. Tuhan tidak merencanakan demikian. Tapi Tuhan rindu mau mengolah kehidupan kita. Kalau kita belum mengalami tebus tubuh saat ini, kita masih tinggal di dalam tubuh yang belum ditebus. Kita ini diolah. Supaya apa? Bisa menjadi seperti Dia. Kita rindu tetap hidup berkenan. Kita rindu untuk tetap hidup suci kepada Tuhan. Tapi daging ini, tubuh ini senantiasa menarik kita. Mendorong kita untuk berbuat dosa. Tapi ketika kita tetap tidak, aku mau tetap hidup kudus. Aku mau tetap hidup suci. Aku mau tetap memperkenankan Allah. Maka roh kita diolah. Roh kita akan diolah. Terus tumbuh. Dan akhirnya bisa menjadi sempurna. Atau ketika mengalami kematian, otomatis yang setia sampai mati, satu kali bersama-sama akan mengalami penebusan tubuh. Sebab itu ketika kita saat ini lagi diolah, saat ini lagi dibentuk, anggap semuanya itu sebagai kesukaan. Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-30, sebab kuku itu menyenangkan, bebanku itu ringan. Ini firman Tuhan, salib itu ringan, salib itu senang. Ketika orang itu pikul salib sungguh-sungguh, dia bersuka cita. Dalam Yakobus 1 ayat yang kedua dikatakan kalau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah semuanya itu sebagai kesukaan. Sukacita, kalau kita menghadapi pencobaan itu sukacita. Kita lihat rasul-rasul ketika ditangkap oleh imam besar di hadapan Sanhedrin. Apa yang terjadi? Dia dipukulin. Sakit, secara tubuh sakit, secara tubuh menderita. Tapi dalam rohnya, apa yang terjadi? Rasul-rasul itu keluar dengan sukacita. Yang di dalam ini, mata air hidup ini mengalir keluar, memancar keluar. Terima kasih Tuhan, aku layak menderita di hadapanmu karena namamu Tuhan. Kamu jangan memberitakan lagi nama Tuhan. Dia tidak takut. Dia tiap-tiap hari tetap pergi ke bait Allah. Dia tetap memberitakan firman Tuhan. Tidak ada lagi yang ditakuti. Karena apa? Yang di dalam ini, sungai air hidup itu memancar keluar. Dipukul sakit. Orang yang melihat sakit. Tapi orang yang mengalami sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mata air itu memancar keluar. Mata air itu menyebabkan dia sukacita. Senang. Luar biasa. Ini yang harus kita lakukan.
Tiap waktu, tiap saat kita harus matikan tubuh daging ini. Kita harus taat akan firman Tuhan. Dengan demikian, yang permulaan ada pergumulan ini akhirnya bisa dimatikan. Sebab kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Tiap waktu, tiap saat, Galatia 5:16, berjalanlah di dalam roh, maka kamu tidak akan mengenapkan nafsu daging. Tiap waktu, tiap saat ada pilihan di antara kita. Kita mau nurut suara roh atau kita mau nurut suara daging. Ketika kita menurut suara roh, daging dimatikan, daging disalibkan, dan ada sejahtera di dalam kehidupan kita. Tiap waktu, tiap saat, putuskan yang baik, kerjakan yang baik ketika kita harus memilih. Luar biasa, ketika kita berjalan di dalam roh, karunia, buah roh itu nyata dalam kehidupan kita. Dan sungai mata air hidup terus memancar keluar dalam kehidupan kita. Luar biasa, sebab itu sekali lagi, daging ini harus dimatikan. Daging ini harus dinolkan, jangan dilasatkan. Roma pasal 6 ayat yang ke-6, tubuh dosa ini harus dibinasakan. Sehingga sejak itu kita tidak lagi melayani dosa. Kita belum mati. Daging ini belum mati, masih hidup. Tapi dinolkan, tidak dibuat berdaya. Jangan biarkan daging ini bicara. Tapi biar Roh Kudus yang bicara dalam kehidupan kita. Mengolah, membentuk kehidupan kita. Dengan demikian, roh kita ini diolah, dibentuk, ditempa, sehingga kita berubah menjadi seperti Tuhan. Sakit, ketika dipukul, ketika diolah, ketika dikata-katai, ketika difitnah, ketika diancam, sakit buat tubuh ini. Tetapi ingat, semuanya mendatangkan kebaikan. Tubuh kita diolah. Tubuh kita, roh kita dibentuk. Sehingga apa? Menjadi seperti Tuhan. Ketika Tuhan di atas kayu salib, dipukul, das. Siapa yang pukul kamu? Silakan lihat, diludahi. Itu Tuhan kita. Dia diperlakukan seperti demikian. Apa Tuhan membalas? Tidak. Di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini teladan yang Tuhan kerjakan bagi kita pengikut-pengikutnya. Jangan ditewaskan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Roma 12 ayat yang ke-21. Sehingga kehidupan kita tumbuh. Sebab itu kita harus perlu mengalami pengolahan ini. Kita perlu pengolahan. Dan ini tergantung dari yang pertama. Kita sendiri yang memutuskan. Ya Tuhan, saya mau diolah. Saya mau menyangkal diri. Saya mau pikul salib. Saya mau mematikan daging ini. Yang tiap waktu cenderung pada dosa ini saya mau matikan. Saya nggak mau turuti keinginan daging ini. Ini yang pertama. Kita sendiri yang ambil keputusan untuk kita mau pikul salib. Lalu yang kedua, kita harus ingat. Bapa, Putra, Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23, silakan. Yohanes 14 ayat yang ke-23, King James Indonesia, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, jika seseorang mengasihi aku, ia akan memelihara firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihinya, dan kami akan datang kepadanya, dan kami akan membuat kediaman kami bersama-sama dengan dia. Kita lihat, Bapa, Putra, Roh Kudus diam bersama-sama dalam kehidupan kita. Kita enggak sendiri, tapi ada Allah Tritunggal yang tinggal dalam kehidupan kita. Kalau kita disertai Allah, luar biasa. Allah itu siap menolong kita, Allah siap membackup kita, Allah siap menuntun kita, Allah siap memegang kita, Allah siap melindungi kita, segala-galanya Allah sudah siap. Tinggal mata kita bisa melihat enggak? Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa itu ada dalam kehidupan kita.
Ketika kita percaya akan firman Tuhan ini, kehidupan kita selama di dunia ini tetap penuh dengan kedamaian, tetap penuh dengan ketenangan. Kita tidak takut apapun juga. Sebab Bapa, Putra, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Siap menolong kita. Dan di dalam pengolahan ini, iblis pun dibiarkan menggoda. Iblis pun dibiarkan mengganggu, mengolah kehidupan kita dengan macam-macam tipu daya. Lihat, yang lain bebas, yang lain senang, yang lain sukacita. Ayo, jangan jalan sempit, jangan pikul salib. Cukup Tuhan Yesus saja yang pikul salib. Kamu gak usah pikul salib, kamu senang-senang sekarang. Dikit, gak apa-apa. Tuhan kan mengasihi kamu, Tuhan mencintai kamu, gak apa-apa, dikit. Salah-salah dikit gak apa-apa, semua umum. Ini tipu daya iblis. Senantiasa menggoda. Kita lihat Tuhan Yesus pun juga dicobain. Ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia dibawa padang gurun, dia dicobai oleh iblis. Sesudah di padang gurun Tuhan Yesus menang, dia dibawa di bumbungan bait Allah di Yerusalem. Dia juga dicobai di sana. Tapi di sana pun Tuhan Yesus juga menang. Setelah dari Yerusalem, Tuhan Yesus dibawa lagi di atas gunung, dicobai di atas gunung. Ada macam-macam tempat di mana-mana Tuhan Yesus dicobai. Tapi Tuhan Yesus tetap menang. Sebab dia mengerti tujuannya melakukan kehendak Allah. Sebab itu dalam kehidupan kita, selama kita berjalan dengan Allah, asal kita mau terus pikul salib, kita menderita, kita tumbuh menjadi seperti Tuhan. Luar biasa, ini yang Tuhan kehendaki kepada kita. Terus meningkat, hidupku bukannya aku lagi, Galatia 2:20, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Teruslah berjalan bersama dengan Allah. Kalau kita meningkat, luar biasa. Sampai di mana kita meningkat, sampai di situ pahala yang akan kita terima di dalam kekekalan. Dan ingat, Allah nggak pernah mencobai kita lebih dari kekuatan. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, tidak ada pencobaan yang menimpa kamu kecuali yang biasa untuk manusia. Tapi Allah itu setiawan yang tidak membiarkan kamu dicobai lebih dari kemampuanmu. Melainkan dengan pencobaan itu Ia akan mengadakan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Allah memberikan jalan keluar. Allah tidak pernah mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Kita tahu, Allah tahu. Misalnya kekuatan kita segini. Di sini, Allah nggak akan mencobai sampai di sini, tidak. Allah akan mencobai sampai di sini. Allah tidak akan membiarkan kita lebih dari pencobaan itu. Sebab itu di dalam pencobaan ini tetaplah setia sampai mati seperti Kristus. Filipi 2 ayat yang ke-8, silakan. Dan didapati dalam keadaan sebagai manusia, Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati tersalib. Ini yang terjadi. Tuhan Yesus taat sampai mati. Ketika dalam pencobaan, ketika dalam pengolahan, jangan pernah undur daripada Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ingat, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara akan lihat bagaimana tubuh saudara ini akan diubahkan menjadi seperti tubuh Tuhan. Sebab itu tetaplah setia sampai mati. Jangan pernah undur dari Tuhan. Kalau undur maka keselamatannya hilang dan penebusannya menjadi batal. Kita lihat Yudas. Dia murid Tuhan, dia rasul Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Di akhir hidupnya dia menjual Tuhan. Dia tidak setia sampai mati. Yudas orang sudah diselamatkan, sudah mengalami kelepasan daripada darah Tuhan, tapi sengaja berbuat dosa.
Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26 dikatakan, Sebab jikalau kita berbuat dosa dengan sengaja, sesudah kita menerima pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban karena dosa. tidak ada lagi korban karena dosa. Di dalam perjanjian lama, dalam imamat ada 5 macam korban. Korban karena salah, korban karena dosa, korban bakaran, korban makanan, dan korban pendamaian. Kalau orang itu berbuat dosa dengan sengaja, tidak ada lagi korban karena dosa. Orang mempersembahkan korban karena dosa supaya apa? Enggak sampai berbuat dosa. Daging ini enggak produksi dosa, tapi supaya semuanya itu indah. Tapi karena Yudas sengaja berbuat dosa, dia sengaja menyerahkan Tuhan dengan ciuman. Akhirnya Yudas pun menggantungkan dirinya. Ketika dia menggantungkan dirinya tidak tepat, dia jatuh kepalanya lebih dulu. Lalu perutnya terbelah, isi perutnya terburai keluar. Dia pun mati dengan cara mengerikan. Sebab itu kita harus setia kepada Tuhan sampai akhir. Kalau enggak setia, enggak masuk surga. Penebusan tingkat pertama batal. Apalagi tingkat kedua tidak jadi. Dan akhirnya kembali masuk di dalam neraka. Ini yang terjadi. Sebab itu setialah sampai akhir. Setia sampai mati. Kalau kita terus setia, apa yang terjadi? Kita akan tumbuh menjadi seperti Kristus. Seperti 144.000 orang yang sudah ditebus dari bumi. Dalam Wahyu pasal 14 ayat yang pertama, ini orang ini sampai ke puncak Gunung Sion. Siapa dia? Yang pertama, ini adalah orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Dalam Wahyu pasal 14 ayat yang keempat, silakan. Inilah orang-orang yang tidak menajiskan dirinya dengan perempuan, karena mereka itu teruna. Inilah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah-buah sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dia mengikut kemana saja Tuhan pergi, dia ikut. Ini orang-orang 144.000 yang sempurna. Dia selalu mengikuti kehendak Tuhan. Dia selalu taat akan perintah daripada Tuhan. Kemana Tuhan pergi, dia ikut. Dengan berjalan dengan Tuhan, maka dia bisa merasakan suasana surga. Hati ini selalu sukacita. Hati penuh damai, sabar menderita, limpah kemurahan, penuh kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan tahan nafsu. Buah roh nyata dalam kehidupannya. Ketika orang itu berjalan bersama dengan Tuhan, itu dia merasakan suasana surga turun dalam kehidupannya. Bahkan ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, siapa lawan kita? Enggak ada. Tuhan menyertai dengan tanda-tanda yang luar biasa. Dengan Allah kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Sebab dia sendiri yang menginjak-injak para lawan kita. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, tiap waktu, tiap saat, tanda-tanda menyertai kehidupan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan,
tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ketika kita mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Ketika kita mengusir setan, setan itu keluar. Di mana kita berada, tanda-tanda ini ikut menyertai. Kita nggak mencari mujizat, kita nggak mengejar mujizat, tidak. Tetapi ketika kita berjalan dengan iman, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tanda-tanda mujizat ini menyertai kita. Siapapun saudara, meskipun masih kecil ketika mendoakan mamanya, mendoakan papanya, mendoakan mangkongnya, yang sakit mengalami kesembuhan. Gak harus pendeta, tapi orang yang percaya kepada Tuhan disertai oleh tanda-tanda dan mujizat. Ini orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lihat orang yang pertama kali sudah Adam, dia berjalan dengan Tuhan adalah Henokh. Dalam Yudas ayat yang ke-14 dikatakan, dan juga Henokh keturunan Adam yang ketujuh sudah bernubuat tentang orang-orang ini, katanya, lihatlah Tuhan datang dengan berpuluh-puluh ribu orang kudusnya. Henokh keturunan yang ketujuh dari Adam. Sini kita lihat. Waktu Adam umur 622, Henokh masih lahir. Dan kemudian Adam mendidik Henokh. Selama 308 tahun, Henokh diajar oleh Adam. Dididik supaya apa? Berjalan di dalam kebenaran. Supaya apa? Mendengar suara Allah. Supaya apa? Terus komitmen berjalan bersama dengan Allah. Henokh betul-betul diperhatikan oleh Adam. Sehingga waktu Adam umur 930 tahun, dia meninggal, Henokh masih berjalan selama 57 tahun bersama dengan Allah. Meskipun tidak ada Adam, Henokh tetap berjalan dengan Allah, didampingi oleh Allah. Sebab itu ketika Henokh lahir, Adam memperhatikan Henokh ini dengan luar biasa. Adam menceritakan bagaimana kehidupan dulu di Taman Eden ketika dia berjalan bersama dengan Allah. Indah. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit, penyakit, nggak ada lagi duka cita, nggak ada lagi tua, nggak ada patah tulang, nggak ada. Semuanya begitu indah. Tapi ketika dia tidak taat, dia makan buah baik dan jahat itu, akhirnya apa? Dia diusir dari Taman Eden. Kalau Adam taat, dia nggak mengalami kematian. Dia tidak mengalami kesusahan, dia nggak mengalami penderitaan. Dia nggak ada orang jahat di sekitarnya, nggak ada, semuanya baik, binatang pun semuanya baik. Adam cerita kepada anak cucunya, termasuk kepada Henokh, yang menjadi fokus hidupnya. Sebab yang lain kadang menurut akan firman, kadang tidak. Tapi ketika Adam melihat Henokh ini seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dia diperhatikan. Dia diperhatikan. Ketika Henokh mungkin lagi malas, ketika tiba-tiba disuruh doa lagi malas, langsung Adam peringatkan, "Hei, kamu mau enggak hidup kekal? Kamu mau enggak mengalami surga yang sesungguhnya?" Adam akan beritahu, sehingga apa? Henokh kembali dibangkitkan, Henokh kembali mau berjalan dengan Tuhan. Dan ini dilakukan oleh Henokh. Sebab itu, bapak-bapak sebagai imam-imam, jangan lupakan, ajar, didik anakmu baik-baik. Dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, silakan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ajarkan berulang-ulang. Sebab anak itu kadang-kadang itu nggak taat juga. Dia bisa tiba-tiba mengalami kelemahan rohani. Mulai didik. Satu kali ketika saya sudah biasa berdoa dengan anak, tiba-tiba anak ini, cepet Papa doanya. Saya kaget. Loh, kok mulai seperti demikian? Mulai saya didik. Nih, nggak boleh seperti demikian. Kita tetap perlu berdoa sama Tuhan.
Kita tetap perlu bersekutu dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tapi dengan Tuhan kita itu dapat segala-galanya. Kita itu dapat anugerah. Semua itu dari Tuhan. Harus suka berdoa, harus suka berdoa. Diingatkan kembali, dididik kembali. Ini yang terjadi. Berulang-ulang, berulang-ulang. Dididik, dicocokkan dengan firman Tuhan. Adam melakukan kepada Henokh. Sebab itu Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. Lanjutnya ayat yang ke-15. Dalam Yudas pasal 5 ayat yang ke-15. Untuk melaksanakan hukumannya kata semua orang. Dan untuk menghukum semua orang fasik di antara mereka. Oleh karena semua perbuatan mereka yang fasik itu. Yang telah mereka lakukan dengan fasiknya. Dan atas semua hal-hal yang keras yang sudah diucapkan orang-orang berdosa dengan fasiknya terhadapnya. Henokh mendapatkan firman yang kedua, bahwa Allah akan menghukum semua orang-orang fasik. Sebab itu, ketika Henokh mendapatkan firman yang demikian, kurang lebih mungkin umur 65, pada waktu dia melahirkan Metusalah, memperanakan Metusalah, Henokh ambil keputusan untuk bergaul dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh bergaul dengan Allah. Ketika dia mendapatkan firman bahwa dunia akan dihukumkan. Henokh mulai mempersiapkan dirinya baik-baik. Dia ambil keputusan, aku mau berjalan dengan Allah. Ada komitmen yang dia janjikan kepada Allah. Seperti Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kalau saudara dan saya mau berjalan bersama dengan Allah, saudara harus mau berjanji, ya Allah, saya mau berjalan dengan Engkau Tuhan. Saya mau mengiring Engkau, saya mau sungguh-sungguh kepada Engkau. Kita buat janjian, aku mau. Saat ini aku mau. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Henokh berjalan dengan Tuhan. Tiap waktu, tiap satu firman itu turun. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan gak diam saja, tidak. Tapi waktu kita berjalan, dia yang ada di sebelah kanan kita itu dia berfirman, dia berbicara kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Henokh. Tiap waktu, tiap saat firman Tuhan turun kepada Henokh. Ketika firman Tuhan turun dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga apa? Iman daripada Henokh ini muncul, iman daripada Henokh ini tumbuh. Dan akhirnya karena iman, Ibrani 11 ayat yang kelima, Henokh digaibkan. Sebab iman. Sebab dia mendengar firman Tuhan, menuntun, berfirman dalam hidupnya. Hidupnya penuh dengan iman. Demikian juga, kalau kita terus-menerus mau berjalan dengan Allah, ada kesempatan saudara dan saya, termasuk 144.000 orang yang ditebus dari bumi. Sungguh sangat indah ketika kita berjalan dengan Tuhan. Jangan undur, jangan jauh daripada Tuhan, tapi terus berjalan bersama dengan Tuhan. Musa hidup juga berjalan dengan Tuhan. Dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15, jikalau tiada engkau sendiri bersama-sama dengan aku, jangan apalah engkau membawa kami naik dari sini. Musa enggak mau, kalau engkau Tuhan tidak menyertai kami, jangan suruh kami berangkat. Musa enggak mau berangkat. Sebab itu Tuhan pun menyertai Musa. Dan ketika Tuhan menyertai Musa, tanda-tanda mujizat itu luar biasa. Tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan. Menuntun mereka melintasi Samudra Raya. Samudra Raya pun terbelah jadi dua. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah kekeringan. Mujizat demi mujizat terjadi. Karena apa? Musa disertai oleh Tuhan. Musa berjalan bersama dengan Tuhan. Satu kali di air Meriba, Musa tidak taat akan firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada batu gunung itu supaya keluar air. Tapi karena Musa emosi, karena Musa jengkel, karena apa? Bangsa Israel terus bersungut-sungut, terus menyalahkan Musa. Musa tidak tahan, tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak berkata kepada batu gunung itu, tapi dia pukul batu gunung itu 2 kali. Keluar air. Tapi di situ Musa tidak menghargai kekudusan Tuhan.
Musa tidak menurut akan firman Tuhan. Akhirnya Musa diperlihatkan naik ke atas gunung Nebo, puncak Pisgah, Kanaan. Sesudah itu dia mati di sana. Dia tidak masuk Kanaan, tapi mati di gunung Nebo karena tidak taat. Yang pertama, harus selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, supaya kita mengalami 144.000 orang yang ditebus dari bumi. Lalu yang kedua, di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang kelima dikatakan, dan di dalam mulutnya tidak didapati dusta. inilah orang-orang yang tidak didapati dusta dalam mulutnya. Jangan biasakan bohong. Jangan biasakan belat-belit. Jangan biasakan menipu. Orang yang suka bohong, orang yang suka dusta, tidak akan masuk di dalam kesempurnaan. Sebab orang yang sempurna tampak dari mulutnya. Dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, silakan. Sebab kita semua tersandung di dalam banyak perkara. Jika seseorang tidak tersandung dalam perkataannya, ia adalah seorang yang sempurna, yang juga mampu mengekang seluruh tubuhnya. Jangan cepat-cepat menyaut. Kendalikan lidah mulut kita ini. Tutup kunci rapat-rapat. Kalau mau bicara, tanya Tuhan dulu. Boleh enggak Tuhan saya bicara? Boleh. Ambil kuncinya, buka gemboknya, bicara sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Bukan bicara dari diri sendiri. Oh Tuhan berhenti, stop. Oke, nurut. Jangan bicara, stop, nurut. Gak usah bicara. Belajar seperti demikian. Kendalikan lidah mulut kita. Sebab apa? Orang yang tidak bisa menahan mulutnya ini, dia belum sungguh-sungguh mau pikul salib. Tiap kali bicaranya itu sembarangan. Tiap kali bicaranya itu emosi. Tiap kali bicaranya itu tanpa dipikir lebih dulu. Ini orang yang tidak bisa pikul salib. Lecek mulutnya, konslet mulutnya. Sumbu pendek. Dengar sesuatu langsung meledak. Langsung emosi, langsung marah-marah. Sebab itu orang tidak bisa menahan mulutnya ini dikatakan sia-sia ibadatnya. Yakobus 1 ayat yang ke-26, silakan. Tidak ada seorang di antaramu yang mengira dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, dan ibadah orang ini sia-sialah. Ibadah orang ini sia-sia. Kalau saudara sebagai pelayan Tuhan, tapi lidahnya ini masih lecek. Lidahnya ini tidak bisa dikendalikan. Senantiasa emosi. Kadang-kadang mengata-ngatai, goblok kamu, anjing kamu, setan kamu. Bertobat. Ibadatmu sia-sia. Meskipun kelihatan di gereja itu, wah memuji Tuhan, angkat tangan luar biasa, menyanyi kudus, kudus, kudus. Tuhan tidak menghiraukan. Tuhan tidak mendengar. Karena apa? Mulutnya, ibadatnya sia-sia. Perhatikan lidah mulut. Ini harus dijaga baik-baik. Sebab apa yang dari hati keluar lewat mulut. Kalau hatinya baik, keluarnya baik. Kalau hatinya busuk, keluarnya busuk. Ketika kita beribadat kepada Tuhan, Tuhan tuh rindu mengubah hati kita menjadi satu ciptaan yang baru, menjadi sesuatu yang menjadi hatinya Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Bukan hati kita sendiri, tapi hatinya Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Waktu kita ibadat itu terus hati kita itu diperbarui, hati kita diubahkan menjadi seperti hatinya Tuhan. Sebab hati ini sumbernya. Hati ini motornya, hati ini pusatnya kehidupan. Kalau hatinya baik, keluarnya itu baik. Ketika hatinya penuh dengan roh, yang keluar adalah bahasa lidah. Ketika hatinya penuh dengan firman, yang keluar adalah firman Tuhan. Tapi kalau hatinya penuh dengan kemunafikan, yang keluar adalah munafik. Ketika hatinya penuh dengan kebencian, yang keluar adalah kebencian. Ketika hatinya penuh dengan penipuan, yang keluar adalah penipuan. Sebab itu perbaiki.
sumbernya yaitu hati. Pada waktu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, pada waktu kita lahir baru, Tuhan memberikan hati dan roh yang baru dalam kehidupan kita. Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26, silakan. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu hati yang baharu, dan roh yang baharu pun akan kukaruniakan di dalam batinmu. Dan hati batu itu akan kulalukan dari dalam tubuhmu, dan hati daging pun akan kukaruniakan kepadamu. Tuhan memberikan hati yang baru. Ketika Tuhan berikan hati yang baru, jaga baik-baik. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga. Hati ini dijaga, dilindungi. Jangan dibiarkan hati ini dikotorin, jangan. Tapi betul-betul dijaga seperti yang barang berharga. Jangan semua kotoran masuk. Jangan semua virus-virus masuk. Tapi jaga supaya apa? Tetap murni, tetap suci, tetap indah di hadapan Tuhan. Ini ciri yang kedua. Orang sempurna bisa menguasai lidah mulutnya. Dan yang ketiga, tidak bercacat celah di hadapan tata Allah. Dalam Wahyu 14 ayat yang kelima. Tuhan ingin seluruh segi hidup kita itu kudus. Seluruh segi hidup kita. Nggak hanya ada satu yang salah, tidak. Tapi semuanya. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di mana saja Tuhan ingin semuanya itu kudus. Ini yang Tuhan kehendaki. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 16, silakan. Dari King James Indonesia, tetapi sebagaimana Dia yang sudah memanggil kamu adalah kudus, begitu juga jadilah kamu kudus di dalam segala segi hidupmu. 16, sebab ada tertulis, jadilah kamu kudus, sebab aku kudus. Ya, jadilah kudus di dalam seluruh segi hidupmu. Tuhan rindukan seluruh segi hidup kita itu kudus. Di mana saja tempatnya, baik itu di rumah, di tempat kerja, dilihat orang atau di tempat sembunyi, tetap suci di hadapan Tuhan. Waktunya, kapan saja. Sejak lahir baru kita harus tumbuh, dipimpin oleh Roh senantiasa, jangan berakhir dengan daging. Tapi waktunya kapan saja kita harus tetap suci. Di dalam segi hidup kita, dalam hal apa saja, dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, dalam hal rumah tangga, harus kudus. Ini yang Tuhan kehendaki, di mana saja. Masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, harus tetap kudus. Masa lalu, nggak ada semuanya itu pemutihan, kadaluarsa, nggak ada. Harus dibereskan. Tetap diperhitungkan di pengadilan Allah. Orang yang ada dosa tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Kalau belum bertobat, belum dibereskan, belum mengaku, di hadapan Tuhan masih dosa. Masa lalu harus betul-betul beres. Masa kini jangan simpan dosa. Kalau ada salah, segera minta maaf. Kalau kita ingat ada ini milik orang lain, segera kembalikan. Jangan disimpan. Juga masa yang akan datang, dalam angan-angan pikiran ini, jangan ada rencana dosa. Sebab Allah tahu sampai dalam hati dan pikiran kita. Jadi maksud penebusan itu enggak cuma sekedar selamat, tidak. Tapi Tuhan rindu kita itu matang, bertumbuh sampai seperti buah sulung. 144.000 orang yang sempurna, yang ditebus dari bumi. Jadi waktu orang itu berdosa percaya, yang pertama rohnya ditebus. Ketika dia meningkat jadi sempurna, seketika dia mengalami penebusan tubuh. Atau ketika dia mati, pada waktu Tuhan datang yang kedua, tahap pertama, tubuhnya pun ditebus. Yang masih hidup, tiba-tiba juga diubahkan mengalami penebusan tubuh. Atau juga pada waktu akhir kerajaan zaman antikris, ketika dia sungguh-sungguh tetap mempertahankan imannya sampai mati, tubuhnya pun juga diubahkan, mengalami penebusan tubuh. Atau yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun, dia tidak ikut perang dalam Gog Magog, dia tetap percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, di akhir kerajaan 1000 tahun, dia pun tubuhnya juga diubahkan.
mengalami pembebasan, mengalami penebusan seperti tubuh Tuhan Yesus. Begitu indah. Oh, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan kehidupan kita menjadi indah. Dan kalau tubuh ini dipakai oleh Tuhan, indah. Kesimpulannya, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51. Lihatlah, saya mengatakan kepadamu suatu rahasia. Tidak semua kita akan mati, tetapi kita sekalian akan diubahkan. Ini yang Tuhan rindukan. Kita tidak akan mati, tapi kita sekalian akan diubahkan. Sebab itu, setialah sampai mati. Jaga perkataan dari mulut kita. Hiduplah tanpa cacat celah dalam seluruh segi hidup kita. Maka satu kali, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh yang sempurna, menjadi tubuh yang mulia. Semakin mulia Dia mengubahku, ubahku, ubahku menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasih-Nya. Dia ubahku, dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasih-Nya. Dia ubahku, Dia ubahku, ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasih-Nya. Renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Tuhan merencanakan menebus tubuh, jiwa, roh kita. Tidak hanya roh saja yang ditebus, tapi tubuh kita pun juga akan diubahkan menjadi seperti tubuh yang Tuhan Yesus bangkit. Menjadi tubuh yang begitu mulia, menjadi tubuh yang kekal yang tidak bisa mati lagi. Biar kebenaran firman Tuhan ini masuk di dalam kehidupan kita. Kalau kita setia sampai akhir, tubuh kita akan diubahkan. Teruslah meningkat, teruslah meningkat. Sebab penebusan tubuh ini pasti terjadi. Dan saat-saat ini, sebelum 3,5 tahun yang pertama ini, Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah proses, Tuhan sudah olah kehidupan kita. Tubuh kita ini diolah oleh Tuhan. Sebab dalam 3,5 tahun yang pertama, orang-orang yang sempurna akan melayani di dalam 3,5 tahun yang pertama. Juga di dalam kerajaan 1000 tahun, mereka akan memerintah dengan tongkat besi bersama-sama dengan Tuhan. Kesempatan saat ini, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Nurutlah akan kehendak Tuhan.
tetaplah hidup di dalam kebenaran, di dalam kesucian. Teruslah pikul salib, kendalikan lidah mulut saudara. Maka kita ada kesempatan untuk Tuhan ubah tubuh kita menjadi indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Biar ini memimpin kami semua, mengubahkan kehidupan kami semua, agar mata kami boleh Engkau celikan, fokus hidup kami boleh Engkau bukakan Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Engkau akan mengubahkan tubuh kami ini. Engkau akan menggantikan tubuh kami ini Tuhan dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh yang indah, dengan tubuh seperti Eden yang luar biasa, tanpa bisa berbuat dosa lagi, tanpa mengalami kesakitan lagi, tanpa mengalami penderitaan lagi. Tubuh yang begitu mulia seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, kuatkan mereka semua di dalam pengolahan ini, di dalam ujian ini, supaya mereka boleh tetap setia sampai akhir. Kami tahu Bapa, Putra, Roh Kudus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau menguatkan jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka semua boleh tetap berjalan bersama dengan Engkau. Dan mereka boleh tetap mau memikul salibnya. Mereka boleh tetap menjadi pengikut-pengikut-Mu Tuhan, yang memperkenankan akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Engkau berikan kepada jemaat-Mu. Engkau buat Bapak Gembala kami, Engkau memberikan hikmat-Mu, Engkau memberikan perlindungan-Mu, Engkau memberikan pimpinan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu terus semakin hari semakin bertambah Tuhan. Biar kebenaran-kebenaran firman-Mu Engkau makin bukakan, sehingga kami di akhir zaman ini betul-betul dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu. Dan kami ikut serta dalam proyek-Mu Tuhan. Dan kami mengerjakan pekerjaan-Mu, sehingga rencana-Mu di bumi seperti di surga boleh digenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami beserta seluruh keluarganya. Juga buat bangsa negara kami Tuhan. Engkau memberkati. Engkau sudah memberikan kemerdekaan selama 75 tahun ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau rindu memberkati bangsa negara kami. Sebab itu berkat-berkat-Mu tercurah atas bangsa negara kami, di mana saat ini mengalami pandemi ini Tuhan, COVID-19. Bersama-Mu Tuhan, Engkau akan lalukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu tercurah atas bangsa negara kami. Hujan keselamatan, hujan pertobatan boleh dicurahkan atas bangsa negara kami, sehingga mereka boleh mengakui bahwa Engkau Yesus Tuhan adalah Allah yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya, beserta seluruh keluarganya, sampai para menteri, bahkan para dokter, perawat, semua Tuhan yang mengerjakan, yang menolong mengatasi pandemi ini Tuhan. Engkau berkati mereka semua. Engkau yang memberikan kekuatan buat mereka semua. Engkau memberikan hikmat buat mereka semua Tuhan, sehingga semua pandemi ini bisa dilalukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami semua. Dan pada akhir kebaktian streaming ini, terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang semakin hari semakin bertambah, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, limpah dengan damai sejahtera, kuasa, karunia, buah roh, boleh nyata dalam kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan, amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, ku
Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.